Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puja dan puji serta rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai detik hari ini Allah melimpahkan nikmat-Nya. Sampai detik hari ini Allah melimpahkan karunia-Nya, sehingga pada saat ini Allah memberikan kita kemudahan-kemudahan dalam beraktivitas, kemudahan-kemudahan dalam beribadah, kemudahan-kemudahan dalam berbuat baik. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan pada hari ini dicatat oleh Allah sebagai kebaikan bagi kita, dan kita digolongkan orang-orang yang beruntung kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah lupa, jangan pernah bosan, apalagi hilang dari diri kita. Apa? Bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersolawat kepada Rasulullah adalah bukti bahwa kita cinta kepada Rasulullah. Bersolawat kepada Rasulullah karena kita ingin diakui sebagai umat Rasulullah. Bersolawat kepada Rasulullah karena kita ingin nanti di hari kiamat disambut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bersolawat kepada Rasulullah karena kita ingin apa? Ingin mendapatkan syafaat, yakni pertolongan dari Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tentu setelah kita memuji Allah dengan penuh rasa syukur, setelah kita juga melengkapi, menyempurnakan dengan bersolawat kepada Rasulullah, apalagi hari ini hari Jumat, zikrul afdal, zikir yang paling utama di hari Jumat, fi yaumil jum'ah as-salawat, yakni bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, kita lanjutkan pengajian kita dalam kitab Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat bagi seorang hamba, karya dari imam besar, yakni imam yang mana kita sangat familiar, yakni Imam An-Nawawi Al-Jawi atau Imam An-Nawawi Al-Bantani. Yakni kitab ini sangat luar biasa, yang akan menjadikan kita hidup ini lebih terarah, hidup ini lebih jelas. Oh, ini enggak boleh. Oh, ini boleh. Oh, ini jangan, gitu kan. Jelas nih ketika kita belajar membedah daripada kitab An-Nasaihul Ibad. Nah, sekarang kita masih dalam bab 2, yakni makalah yang terakhir, yaitu makalah yang ke-30. Setelah saya baca-baca, makalah yang terakhir ini menceritakan nikmat yang paling tinggi ya di atas dunia ini. Ternyata setelah saya telaah, setelah saya pikir-pikir, nikmat yang paling tinggi itu bukan nikmat punya mobil mewah. Bukan nikmat gara-gara dapat jabatan tinggi. Bukan makan makanan yang mahal. Nikmat yang paling tinggi itu bukan kita
dikasih kesehatan. Nikmat yang paling tinggi juga bukan kita dapat uang banyak atau investasi banyak. Setelah saya lihat dari makalah ini, nasihat yang terakhir ini dari bab 2, oh ternyata nikmat yang paling tinggi itu ini. Subhanallah, nggak ada nikmat yang lebih tinggi daripada nikmat yang satu ini. Sebagai seorang muslim tentu harus menjadi keyakinan baginya bahwa nikmat ini adalah nikmat yang tidak ada bandingannya. Tidak ada nikmat yang sama dengan nikmat yang satu ini. Kalau kita mengaku sebagai orang yang beriman, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir nanti, maka keyakinan yang satu ini harus menjadi kekuatan dalam diri kita sehingga kita bisa maksimal, optimal dalam beribadah. Maksimal dalam beribadah, memperbanyak amal soleh, membuat kebaikan-kebaikan. Karena kita yakin ini nikmat yang paling tinggi. Baik, ya penasaran kan? Nikmat yang paling tinggi? Kita lihat dari makalah yang ke-30 bab 2 kitab Nasaihul Ibad. Wal maqalatu ats-tsalasun, ya. Dan adapun makalah yang ke-30. Qala, siapa yang berkata di sini? Ai Asyibli, yakni Imam Sibli. Apa kata Imam Sibli? Lau zuqtum halawatal husulah. Saya ulangi lagi ya. Lau zuqtum halawatal huslah. Apa artinya? Ay al-qurb ma'allahu ta'ala. Ay al-qurb ma'allahi ta'ala. Di dalam makalah yang ke-30 ini, Imam Sibli berkata, lau zuqtum halawatal huslah. Telah berkata Imam Sibli, lau jika kalian zuqtum mencicipi halawah manisnya huslah atau husul. Apa itu huslah atau apa itu husul? Imam An-Nawawi menjelaskan, ay al-qurbi ma'allah ta'ala. Husul itu artinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lihat kalimat selanjutnya. La'araftum mararatal qati'ah. La'araftum mararatal qati'ah. Kata Imam Sibli, kalau kalian sudah mencicipi manisnya, nikmatnya dekat sama Allah, pasti la'araftum, pasti kalian akan mararatal qati'ah, mengetahui pahitnya apabila jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat yang paling besar di atas bumi ini bagi seorang muslim adalah nikmat ketika dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kepahitan yang paling pahit, musibah yang paling dahsyat di atas bumi ini bagi seorang muslim bukan lumpuh, bukan bangkrut, bukan kebakaran, bukan gempa bumi, bukan tsunami. Tapi musibah yang paling besar bagi setiap muslim adalah ketika dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hal yang seperti ini harus menjadi keyakinan bagi kita. Kalau di antara kita mungkin ketika jauh dari Allah dengan kemaksiatan kita masih biasa-biasa saja. Nah, itu tandanya kita belum sampai tuh. Belum dapat nikmat dekat sama Allah. Ya, ketika kita melakukan kemaksiatan, melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran,
melanggar perintah Allah, tidak patuh kepada perintah Allah, tapi kita tenang-tenang saja, baik-baik saja, maka ketahuilah kita belum sampai kepada nikmat bersama Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu doa yang Nabi ajarkan kepada kita di dalam kitab Nasaihul Ibad, mudah-mudahan ini menjadi doa kita bersama. Apa Nabi SAW mengatakan? Allahumma rzuqni ladzatan nazar ila wajhikal karim wasyauqi ila liqa'ik. Nabi SAW memberikan kepada kita doa agar kita dapat menikmati dekatnya kita kepada Allah, agar kita dapat menikmati manisnya ibadah yang kita kerjakan, agar kita dapat menikmati kebaikan yang kita lakukan, sehingga kita merasa terus harus melakukan kebaikan itu, sehingga kita merasa harus terus beribadah, sehingga kita terus merasa harus lebih dekat kepada Allah. Apa doa Rasulullah? Allahumma rzuqni ladzatan nazara ila wajhikal karim wa syauqi ila liqa'ik. Ya Allah, semoga engkau memberikan rezeki kepadaku. Allahumma rzuqni ladzatan nazar, yakni nikmatnya memandangmu ya Allah. Nikmatnya memandang zatmu ya Allah. Wajhikal karim, zatmu yang mulia ya Allah. Wasyauqi ila liqa'ik, dan nikmatnya daripada rindu untuk bertemu denganmu ya Allah. Luar biasa ya. Kalau orang sudah tahu siapa Tuhannya dengan baik, mengenal Allah dengan baik, maka yang dia baca doanya seperti ini. Dia sudah tidak lagi tuh berdoa minta, ya Allah berikan saya mobil, ya Allah berikan saya jabatan, ya Allah berikan saya motor, ya Allah berikan saya harta yang banyak. Tapi orang yang sudah ma'rifatullah, orang yang sudah mengenal Allah, orang yang sudah merasakan nikmatnya ibadah, orang yang sudah merasakan manfaat kedekatan kepada Allah, dia doanya beda. Allahumma rzuqni ladzatan nazara, Allahumma rzuqni ladzatan nazara ila wajhikal karim wa syauqi ila liqa'ik. Ya Allah, indah banget ya. Luar biasa doa ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah untuk memohon agar apa? Diberi kenikmatan ketika beribadah. Diberi kekuatan rindu untuk dapat memandang Allah Subhanahu wa taala. Karena mimpi, cita-cita terbesar seorang muslim adalah ingin melihat zatnya Allah, ingin ketemu sama Allah. Ya, walaupun kita tahu Allah tidak pernah bisa dibayangkan, tapi bukan berarti kita tidak bisa. Kalau Allah sudah berkehendak, insya Allah semuanya bisa, semuanya mungkin. La haula wala quwwata illa billah. Kita baca sekali lagi. Allahumma rzuqni ladzatan nazar ila wajhikal karim wa syauqi ila liqa'ik. Allahumma rzuqni ladzatan nazar ila wajhikal karim wa syauqi ila liqa'ik. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, indah banget. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesempatan untuk bisa menikmati ibadah yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah menguatkan hati-hati kita untuk selalu berbuat baik.
Mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan iman Islam dalam diri kita sampai ajal menjemput kita dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Demikian makalah ke-30 kitab Nasaihul Ibad bab 2. Insyaallah kita akan sambung di bab 3 dan seterusnya dengan nasihat-nasihat yang ada di kitab Nasaihul Ibad. Allahu a'lam bissawab. Mohon maaf jika ada yang salah. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.